Selamat datang Pak Ridwan Kamil. Terima kasih Pak Alif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Yang kemudian dari tiga provinsi yang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan koperasi untuk melakukan rencana pembangunan dan sebagainya. Karena bentuknya adalah kami memberikan kesempatan untuk presentasi 10 menit Pak. Sebagai kepala daerah, tentunya kami mengkombinasikan yang namanya visi dan teknis Pak. Teknis kami titipkan ke dinas, kepala dinas dan tim, tapi visi kita arahkan dari pimpinan berikut. Saya percaya teori ini Pak, ya, dulu saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Hong Kong, semua kapitalis, ya, semua mengandalkan modal sendiri, bersaing setinggi-tingginya dan seterusnya. Kalau di Indonesia kita punya opsi lain yang menurut saya sangat baik, ya, apalagi di saat Pancasila tadi ini makin jadi pertanyaan untuk menjadi relevan. Tidak lain tidak bukan karena hampir 60% kita itu UKM Pak, operasi bisnis. Jadi kami ini bukan kota konglomerat, kami ini kota UMKM. Jadi kami ekonominya kokoh karena receh-receh tapi banyak, ya. Bukan satu menguasai yang banyak, tapi receh-receh tapi banyak. Sehingga kalau satu receh itu ada masalah, receh lain harus terkendali. Tapi kalau negeri kita sangat liberal kapitalis, di mana minoritas menguasai mayoritas, kalinya dia kolap yang terkena kan luar biasa. Nah inilah yang kemudian kami juga kota wisata, sehingga punya peluang-peluang koperasi-koperasi melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Contohnya taksi-taksi itu banyak dari usaha dari koperasi-koperasi juga. Kami juga kota kuliner, ya. 6 juta turis belanja 1 juta ke 6 triliun uang perputaran yang bisa ditangkap oleh UMKM dan koperasi. Ini saya banggakan, jadi orang Bandung ini hobi berkarya, mencipta, dan karyanya sudah mendunia. Nanti saya sampaikan, kreasinya luar biasa. Saya percaya kreativitas, kualitas datang dari kompetisi. Semakin banyak kompetisi, semakin banyak termotivasi untuk lebih berkualitas. Hanya kita pameran-pameran banyak seperti ini, tidak lain tidak bukan untuk menjadi showcase, juga untuk melatih kompetisi bahwa ada koperasi UMKM lain yang lebih bagus, sehingga kamu harus, ya, misalnya begitu ya, harus lebih. Kita juga ada 30 sentra industri yang lagi saya rawat, ya, untuk menjadi keunggulan-keunggulan dari 2100-an, ya, di 2015, ya, tahun masa kepemimpinannya 500 juta orang Pak, anggota yang tergabung di koperasi, kemudian yang aktif tahunan ada 4 anggota juga meningkat. Jumlah modalnya dihitung itu ada lebih dari 10 triliun, volume usahanya 7,2 triliun, kemudian sisa usaha di 3,2, dan menghidupi sumber daya manusia menjadi karyawan tetap sekitar 3.000. Mikronya itu sebenarnya lebih banyak ya Pak, mikro kecil menengah, tapi poin kita adalah satu keluarga besar inilah yang kita jadikan identitas Kota Bandung berikut. Nah, kami juga ini penting, kami memberikan keberpihakan anggaran Pak. Waktu saya mulai masuk jadi wali kota hanya sekitar 4,8 miliar, sekarang saya naikkan 34 miliar untuk urusan koperasi UKM ini, agar tadi mimpi Bung Hatta itu diberi keberpihakan, tidak main-main oleh Kota Bandung dengan menaikkan berapa ratus persen misalnya dari 4 miliar ke 34 miliar kira begitu. Dan kami akan terus tingkatkan seiring dengan PAD kita. Next. Kemudian kita rajin melakukan reward and punishment Pak. Yang bagus-bagus kita beri penghargaan, yang kurang-kurang kita kasih sanksi juga, kita tegur dan kita lakukan upaya pembinaan supaya mereka naik kelas sekarang Pak Vito, kira-kira seperti itu. Next di Gede tema di Cigodewa, ya, 2 lantai untuk pelatihan koperasi dari industri. Jadi kami seserius
tugas itu untuk membangun agar SDM ini nggak jalan di tempat, tapi dia terus naik kelas dengan berbagai pelatihan yang rutin dilakukan oleh kami di gedung sendiri. Gitu. Kemudian kita rutin pameran di mana-mana. Kembali seperti saya sampaikan, tidak hanya urusan pamer, tapi sebenarnya untuk memotivasi agar saling mengintip, akhirnya begitu. Yang bagus-bagus supaya memotivasi naik kelas menjadi yang terbaik. Gitu. Kan saya selalu di demo buruh nih. Buruh itu selalu bilangnya Pak Wali kesejahteraan. Akhirnya saya setelah setahun saya pelajari, saya bilang kesejahteraan di Bandung ini saya tidak harus selalu dengan naikin UMR, saya bilang, tapi dengan menurunkan pendapatan. Jadi saya kasih bis buruh Pak gratis, saya bikin koperasi delivery sembako Pak. Jadi buruh itu cukup SMS Pak, nanti si sembakonya diambil di depan pabriknya pulang hari. Sehingga alasan mereka kan Pak, hidup saya susah karena jadwal kerja membuat kami ini belanjanya di warung, bukan di pasar. Jadwal ke pasar nggak ada karena jam kerjanya. Nah sekarang dengan teknologi, modal SMS, ini koperasi ini belum ada di Indonesia. Sembako delivery khusus untuk buruh dari koperasi. 3 menit lagi Pak. Ya. Kemudian sekarang 2016 kami sedang akan ngepush sekolah-sekolah. Kami ingin melatih mimpi Bung Hatta ini. Akan saya wajibkan sekolah-sekolah semua punya koperasi siswa untuk kami kunjungi. Nah, ini akan jadi keunggulan kami. Dari koperasi jangan oleh orang dewasa, tapi dari sejak usia dan jumlahnya masif karena saya punya kapasitas mewajibkan. Kemudian bisnis juga kita permudah, tidak pakai online untuk menengah besar ya, cukup register. Dan ini yang menarik Pak, izin mikro UMKM di Bandung saya hilang. Nah itu inovasi pertama di Indonesia juga. Jadi cukup lapor aja, saya mau bisnis kira-kira begitu ya, dari koperasi. Ini saya hilangkan untuk memudahkan berikut. Nah, ini yang membedakan kami dengan kota-kota lain. Saya serius menembus pasar ASEAN di koperasi. Kita ada kredit melati, Pak. Kredit melati ini singkatan melawan rentenir sampai 30 juta dan tanpa agunan. Nah, yang menarik dari eksperimen ini, kalau 1 tahun berikut, sudah 9.000 orang kami kasih koperasi dan UKM, di mana 7.000-nya nggak pakai agunan. Dan NPL-nya 0, jadi orang menengah bawah nggak suka nongkrong. Iya, NPL-nya 0 Pak. Jadi kayak mengharukan saya. Agak merinding lah. Jadi saya akan menjadikan ini cerita sukses ke Indonesia. Bisa loh kita membantu koperasi UKM dengan tanpa agunan, menggiatkan ekonomi. NPL-nya ternyata 0. Alhamdulillah, saya ingin koperasi dan UKM ini profesional Pak. Jadi berusulnya juga serius bahasa Inggris. Berikut. Ini produk-produk kami ada di Eropa gitu. Nah ini yang menarik, saya sebelum Lebaran akan meresmikan toko pertama di Malaysia, namanya di Bandung. Di sinilah produk-produk koperasi yang bersaing akan saya taruh, karena saya dengan pemerintah Malaysia sudah komit 70 miliar selama 2 tahun, mereka akan beli produk koperasi UKM Kota Bandung. Tapi poin saya adalah kita jangan defensif itu ya, justru kalau Bandung masih siap dengan kita jebol bola menyerang ke pihak sana kita begitu. Alhamdulillah. Jadi sudah ya Mas? Hah? Sudah? Oh masih ada. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ini ruang-ruang kreatif karena saya ingin produk-produk inovasi di Bandung ini datang dari hal-hal yang teknologis juga Mas. Operasinya betul. Nah ini contoh Pak yang salah satu yang kami banggakan ya, dari hanya dalam 2 tahun aset dari 14 miliar meningkat ke 28 miliar, bisa hasil usahanya juga bagus di BJB, salah satu yang kita bilang dari sebanyak yang kita punya. Jadi, saya kira itu kurang lebih visi-visi dan misi kami dan dititipkan ke dinas untuk hal teknisnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali atas paparannya yang bagus sekali. Itu produsennya itu juga dari koperasi ataukah orang-orang tertentu? Jadi gini Pak, dalam rangka melindungi koperasi UKM ada peraturan daerah Pak yang mewajibkan toko-toko itu punya 10% harus menyediakan ruangnya untuk UKM dan produk koperasi. Jadi inovasi itu saya kunci dalam regulasi.
Perda, tidak ada perda ya. Dari jadi mall BIP, mall yang lain termasuk si Foto Outlet itu di dalamnya ada barang-barang bukan miliknya, tapi dititipkan oleh koperasi UKM minimal 10%. Jadi artinya jawaban terhadap Bapak justru kami kunci dalam bentuk regulasi. Awali terjerat rentenir, ada yang cerai, ada yang rumahnya dijual, ada yang segala rupa. Ternyata jumlahnya banyak. Saya pelajari Pak si pola rentenir itu. Ternyata dia tuh jemput bola. Dia datang, oh Bapak ibu punya lapak atau ibu punya usaha kecil, udah langsung. Jadi duitnya yang datengin. Nah akhirnya saya bilang ke BPR saya, mulai sekarang BPR saya dulu merugi Pak. Sebelum saya datang BPR saya merugi karena minjemin ke individu-individu ratusan juta, nggak jelas kriteria macet. Saya bilang betul, ya nggak boleh lagi, kamu fokus mikro bisnis UKM koperasi. Tapi gimana caranya? Karena ada yang curhat, Pak saya nggak punya kulkas, saya nggak punya motor. Akhirnya keluar namanya kredit kelompok. Sesama yang tidak punya agunan itu harus berlima ngajuinnya. Jadi dari 9.000 yang sudah kita kasih, 1.000 itu kredit perorangan yang punya agunan, 8.000-nya dibagi 5 kan begitu ya. Nah jadi kalau satu ngemplang Pak, ada masalah maksudnya, 4 tanggung jawab. Nah apa yang terjadi? Kita kasih dari 500.000 sampai 30 juta kredit pelat. Suatu hari mungkin bisa kita meningkatkan. Terus bulan 8, bulan 9 udah pada lunas Pak, alhamdulillah. Bisnis Bandung bagus. Kumpulan yang menengah bawah itu dia nggak mikirin bunga Pak, yang penting gampang. Jadi orang menengah bawah itu stres kalau disuruh ke lobi bank yang megah, yang itu udah middle bank. Makanya saya bilang ke bank saya harus kayak rentenir. Kita nggak pakai bunga, berbunga. Bayarnya harian? Bayarnya bulanan. Jadi dikolek oleh pemimpinnya Pak. Ini kan ngomongin tanpa agunan berlima. Dikutipnya harian oleh si pemimpinnya. Nah pemimpinnya yang bayar bulanan ke kami. Nah dengan keberhasilan ini saya mau kampanye ke seluruh Indonesia. Saya udah bilang ke OJK Pak bisa loh di Republik ini kita menggerakkan ekonomi tanpa agunan gitu kan. Akhirnya mereka lagi teliti, karena kalau Bandung bisa ya harusnya bisa. Apakah anak-anak yang bergerak di bidang IT ada kooperasinya misalnya yang kan di Bandung ini terkenal smart city, bisa seluruh hampir sampai ke desa-desa itu ada jaringan internet yang free. Itu pengelolanya itu apakah kooperasi atau OPT perorangan? Jenis-jenis usahanya kan macam-macam Pak. Ada juga yang ke teknologi dan program smart city-nya Kota Bandung ini kan saya ingin internet itu digunakan tidak hanya untuk mencari informasi tapi untuk melakukan bisnis Pak. Jadi maka di semua urusan transaksi dan lain-lain itu kita gunakan aplikasi dan internet. Kemarin kami baru launching PBB online misalkan ya. Jadi warga Bandung dimanja agar bisa melakukan. Nah, kalau hubungannya dengan teknologi itu contohnya ini Pak yang Facebook ini ya, ini lagi kita siapkan. Salah satunya itu ada beberapa yang dikelola oleh koperasi untuk jualan produk-produk teknologi ke ASEAN itu. Tapi ini dalam proses seleksi. Jadi saya bilang ada, teman saya tidak hafal, yang saya tahu kelompok koperasi di bidang IT itu salah satu yang menjadi unggulan kita untuk dibantu Facebook jualan di ASEAN. Kenapa kita pilih Facebook? Karena hasil survei Facebook ini populer di seluruh dunia. Jadi tinggal kita connect, insya Allah. Karena ada 3 orang yang fenomenal betul era sekarang ini. Pertama Pak Ahok, kedua Pak Wali Kota kita, Pak Ridwan Kamil, ketiga Bu Risma. Jadi terus saya grogi. Tapi bayarlah Pak. Karena Bapak diproyeksikan untuk mendapatkan sarjana dan pembangunan. Karena itu hanya fokus satu materi aja Pak, yaitu yang terkait dengan masalah capacity building. Dan itu juga termasuk pembangunan secara makro ya. Pertanyaan saya begini Pak, berapa Bapak memberikan beasiswa kepada
warga Kota Bandung yang tidak mampu, baik yang di SMK ataupun di S1. Gitu aja Pak. Gini Pak, Bandung ini nggak punya sumber daya alam Pak. Kami ini nggak punya sumber daya energi. Kami ini kayak Singapura hanya punya manusia. Jadi saya serius betul investasi yang dinamanya SDM Pak. Yang pertama Kota Bandung. Yang pertama adalah sekolah itu kami gratis Pak untuk yang tidak mampu, kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga ada program beasiswa S1 tahun ini sekitar 8 miliar uang kami, ya 8 miliar uang kami untuk beasiswa S1 warga Bandung yang tidak mampu. Itu sekitar 4 jutaan per orang juga kita kasih dari angka-angka itu. Kenapa? Karena itu tadi saya ini jadi begini karena pendidikan Pak. Ya. Jadi saya bukan orang kaya, nggak miskin juga, kelas menengah lah ya. Tapi karena investasi orang tua saya di pendidikan, saya bisa keluar negeri S2 dan sebagainya, dan menjadi wali kota dengan pengetahuan begini juga pendidikan. Jadi saya sadar betul persaingan di masa depan hanya bisa dimenangkan oleh yang namanya pendidikan. Kemudian dari sisi capacity building, tidak hanya pendidikan formal Pak, kami ini sangat banyak melakukan pelatihan-pelatihan entrepreneurship tapi oleh bukan dinas UKM Minat saja, oleh Disnaker juga. Anda saya kasih modal, tapi kalau Anda nggak ngerti bisnis, ikut dulu sekitar 1 bulan untuk pelatihan. Wirausaha baru. Wirausaha baru. Karena 100.000 ya Pak? Ya. Jawa Barat 100.000. Di Bandung itu beres. Beres. Ya. Nah jadi kurang lebih itu Pak. Yang istimewa begini Pak, kami ini entah kenapa banyak didatangi oleh luar negeri Pak. Lebih dari 50 negara ke Bandung. Saya bilang City Building. Apa yang terjadi? Semua kepala dinas saya sekolahin ke Singapura sudah beres 2 tahun lalu. Sekarang camat lurah terbaik saya kirim ke Singapura Pak. Supaya mereka belajar bagaimana di kota kelas dunia mengelola pulang dari sini. Nah sekarang makanya kinerja birokrasi Kota Bandung Pak, sakitnya itu sekarang dari nilai 50 sekarang nilainya 80. Satu-satunya kota yang nilainya A itu sekarang sakit itu Kota Bandung. Salah satunya karena selama 2,5 tahun saya ikut yang namanya kapasitas. Dari program beasiswa ini ada yang sampai ke luar negeri untuk S2 atau sampai ke luar negeri. Nah, kalau luar negeri kami tidak ada. Kenapa? Karena pemerintah pusat sudah punya LPDP. LPDP itu Ya, 3 triliun ya. Jadi saya tidak, bukan karena tidak mau, tapi karena dana dari pemerintah pusat saja sudah lebih dari cukup. Jadi saya akan fokus di S1 saja. cukup Pak. Kemudian, Pak, ini terakhir Pak, karena saya ini orang kemudian koperasi. Jadi kan baru wacana Pak Wali Kota akan dapat satu rencana pembangunan ya Pak ya. Wacana loh Pak, Pak Wali Kota. Nah kalau nanti Bapak ternyata dapat bintang satu rencana pembangunan, kira-kira Bapak akan menaikkan berapa Pak? Semula 4 miliar, sekarang 34 miliar. Tahun depan kira-kira Pak naik berapa lagi Pak? Salah satu unggulan saya Pak sekarang itu adalah yang akan dikembangkan di Bandung ini koperasi siswa Pak. Beasiswa. Beasiswa ini sekarang masih gini, masih ya siapa yang mau difasilitasi. Nah sekarang mau saya wajibkan. Jadi di negeri ini ekonomi terpimpin ini menurut saya harus jadi salah satu solusi. Artinya bukan pilihan, bukan sunat, tapi wajib. Nah kalau ini berhasil karena kami ada ratusan sekolah, saya bisa bilang ya nilai angka yang tadi Bapak sebutkan mungkin bisa 3 kali lipat Pak. Oh, catat tuh. Ya, jadi tahun depan Bapak balik lagi ya kita diskusi lagi karena program itu lagi saya push di semester ini. Jadi kalau sudah nanti hasilnya bergerak tahun depan memanen si kewajiban. Jadi poin saya ada beberapa inovasi di Kota Bandung ini sebenarnya butuh Bapak justru dan Menteri untuk menjadikan itu sebagai inovasi se-Indonesia. Tadi kredit melatih mikro itu tanpa guna dan bisa langsung daftar saja. Kemudian saya udah bilang ke Menteri Tenaga Kerja. Ini kan Pak Menteri hadir tuh Pak. Ya. Di situ. Beliau juga akan menjadikan ini polisi nasional
koperasi buruh untuk sembako itu. Karena selalu alasan demo kesana terus. Iya. Saya bilang, kalau pakai ini aja, pakai rel. Mungkin ada beberapa tambahan informasi Pak dari kami sendiri. Di Bogor juga ada koperasi sejahtera bersama. Mereka RAT-nya pakai elektronik Pak, ERAT. Tapi nanti di Bandung juga bisa memanfaatkan itu, terutama untuk koperasi yang jumlah anggotanya banyak. Tapi dengan RAT kan bisa online, e-book gitu seperti itu Pak. Bisa menghemat, itu biaya dari 2,5 miliar bisa 200 juta aja. Itu bisa dipakai dan mereka juga menggratiskan kalau memang mereka mau, kita nggak perlu develop lagi. Boleh, KSB di Bogor. kita mah saling menolong aja. Jadi kalau sudah ada, Kenapa harus develop? nah contohnya Pak ya, kami ini di Bandung punya 300 software Pak dalam mengelola kota. Kita kan kemarin dikasih penghargaan oleh Mendagri Kominfo sebagai Smart City terbaik se-Indonesia bulan lalu. Sekarang saya kasih hibah Pak ke semua kota yang mau. Kan saya bilang begini Pak, misalkan ada satu software namanya tunjangan kinerja Pak ya, misi. Saya belanja 100 juta Pak untuk satu software. Kalau semua kota di Indonesia bikin kali 500 itu udah 50 miliar kan buang duit Pak. Pakai aja yang Bandung saya bilang. Makanya dengan KPK juga begitu. KPK kemarin ke Bandung bukan mau OTT tapi kalau KPK datang kan suka gemper. Dia justru mau meminta Bandung menghibahkan sekitar 15 software anti KKN Pak, dari mulai PPDB online, dari mulai melaporkan pengawasan oleh warga untuk disebarkan KPK ke seluruh. Jadi menurut saya cara berpikir kita harus kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi. Jadi kalau tadi sudah ada, kami ingin belajar dengan cepat kita bisa jadi standar. Itu nanti dengan sukses, kita masuk juga untuk mendapatkan. Iya. Tapi prinsip hidup saya begini Pak, hidup ini tidak untuk cari pujian, hidup ini tidak untuk cari penghargaan. Kita kerja karena kebutuhan, kita kerja karena itu penting dilakukan. Pada saat diapresiasi, alhamdulillah. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Pak Wali, kita Pak, kita baca. Ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut Pak di Nagari. Mohon maaf, malam-malam Pak.